Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, kemudian nikmat iman. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu selalu mengingatkan selama pandemi ini tolong dijaga kebersihan, terutama kebersihan diri kalian, kemudian juga lingkungan kalian. Agar kegiatan belajar kita pada hari ini mendapat berkah, ilmu yang didapat juga mudah kalian serap, mari kita awali dengan doa. Untuk doa, Ibu minta Rahman, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Si Rahman sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian, kemarin pada tanggal 10 November kita peringati sebagai hari apa? Hari pahlawan. Iya, sebagai hari pahlawan. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu pahlawan nasional? Ibu persilahkan. Bu. Imam Bonjol, Bu. Ya, tuanku Imam Bonjol. Ada lagi generasi penerus bangsa, Ibu berharap kalian selalu mengingat jasa para pahlawan kita. Ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk molekul, yakni pada materi hibridisasi. Nah, kemudian pada pelajaran minggu yang lalu atau yang dahulu kita juga sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron dan juga sudah menggambarkan bagaimana diagram orbital. Apakah ada yang masih ingat bagaimana menggambarkan orbital dari atom pusat O pada molekul H2O? Silahkan apabila ada yang bisa. Nanti ada poin nilainya ya. Ya, silakan Tita. Ada Ya, silakan. konfigurasi atom O dengan nomor atom 8 adalah 1s menurut 2, 2s menurut 2, 2p pangkat 4 elektron valensi 6. Diagram orbital adalah Sudah digambarkan? Iya. Benar Tita jawabanmu. Jadi ada poinnya bagaimana bentuk molekul menurut teori hibridisasi. Ibu persilakan untuk nonton video berikut. Kemudian trigonal planar, tetrahedral. Tadi sudah tadi sudah disebutkan oleh Agustina bahwa bentuk molekul H2 itu bentuk V, ya, bengkok seperti ini ya. Jadi berdasarkan teori domain elektron dalam molekul H2O, pasangan elektronnya sama dengan 4. Kemudian pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatnya di sini ada 2. Kemudian pasangan elektron bebasnya di sini ada 2. 2 pasang elektron terikat dan 2 pasang elektron bebas dari H2O tersebut membentuk geometri molekul bentuk V. Afi mana dengan teori hibridisasinya? Jadi dapat dijelaskan jika atom O akan membentuk ikatan dengan atom H, maka atom O harus merubah bentuk orbitalnya sehingga memiliki bentuk dan tingkat energi yang sama. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi di sini nanti akan kita pelajari bersama. Baik, tujuan pelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menjelaskan teori hibridisasi. Kemudian yang kedua meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi, dan yang terakhir menggambarkan diagram orbital dalam keadaan dasar dan tereksitasi. Ya. Jadi di sini Ibu ingin memberikan contoh hibridisasi molekul H2O. Di sini nomor atom O8, konfigurasinya bisa kalian lihat 1s2, 2s2, 2p4.
yang mana masing-masing elektron menempati orbital 1s, 2s, dan 2p. Dalam keadaan hibridisasi, yakni elektron-elektron yang ada ini bergabung. Jadi di sini ada 2s bergabung dengan 2p. Kemudian atom 2 elektron dari atom H masuk di sini yang digambarkan warna merah membentuk sp3, membentuk hibridisasi sp3 sehingga geometri molekulnya disebut planar atau membentuk huruf V. Untuk contoh selanjutnya di sini Ibu ingin mencontohkan proses hibridisasi pada pembentukan BeCl2. Demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana proses hibridisasi. Untuk selanjutnya kalian akan bekerja di dalam kelompok selama ya, di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi yang mana tentang konsep-konsep teori hibridisasi. Tadi sudah Ibu jelaskan secara singkat tentang bagaimana proses hibridisasi. Nah, untuk sekarang saatnya kalian berkelompok berdiskusi bagaimana langkah-langkah dalam menentukan hibridisasi suatu atom dalam molekul. Setelah kalian tadi berdiskusi selama kurang lebih 25 menit, saatnya untuk presentasi kelompok. Untuk presentasi kelompok di sini kira-kira yang sudah siap kelompoknya siapa? Kelompok pertama yang ingin presentasi, Ibu persilahkan kelompoknya siap. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Deli. Silahkan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasi kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 1, orbital adalah wilayah atau daerah dalam ruang sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menentukan elektron. Ya, bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Kelompoknya Agustina? Kelompoknya Rahman, bagaimana Man? Sama Man? Sama Bu. Gambar orbital tereksitasi dan terhibridasi. Elektron dari 2s pindah ke 2p. Kemudian 3 elektron dari Cl bergabung di orbital 2s dan 2p sehingga membentuk sp2. Bentuk orbital hibrida segitiga datar. Gambar molekul seperti ini. Sudah tadi telah kita dengarkan bersama presentasi dari kelompoknya Delia, kemudian semua kelompok juga sudah alhamdulillah sudah bisa presentasi, kelompoknya Agustina juga. Baik, untuk selanjutnya dari materi yang telah kita pelajari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Ada Bu. Ya, siapa? Ya, Rahman, silakan Ya, Bu. Rahman. Dalam mencari bentuk molekul teori VCPR dan hibridisasi, hasilnya pasti sama kan Bu? Misalnya molekul PCE5 sama-sama trigonal di piramida, apa yang membedakan Bu? Oh iya, baik. Jadi dalam teori VCPR dan domain elektron sama-sama menghasilkan bentuk molekul yang sama, misalnya dari PCE5 menghasilkan trigonal bipiramidal. Nah, kira-kira bagaimana perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Ibu persilakan. Menurut saya Bu, Ya, silakan Aidil. yang membedakan pada domain elektron atau VSEPR dalam menentukan bentuk molekul dicari PEB dan PEI, sedangkan pada teori hibridisasi dicari dulu konfigurasinya dan dibuat diagram orbital datar, tereksitasi dan
Iya, itu tadi jawaban dari Aidil. Ya, Ibu tambahkan sedikit jawabannya untuk Agusti Rahmat bahwa untuk teori VCPR dan domain elektron itu cara mencarinya yang berbeda. Apabila teori VCPR dan domain elektron itu yang kita cari PEB, PEI, dan domain elektronnya yang kita tentukan. Tetapi untuk hibridisasi ini kita menggambarkan diagram orbital. Kemudian setelah kita gambarkan orbital tersebut, elektron mengalami eksitasi, tadi sudah kalian pelajari secara berkelompok, dan juga mengalami hibridisasi. Jadi perbedaannya di situ, Agusti Rahmat. Simpulkan dan kita dengarkan bersama presentasi dari kelompoknya Deli. Ibu persilahkan. Ya, Bu. Ya, silakan Agustina. Hibridisasi adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibridal. Apakah dalam menentukan hibridisasi? Kalian dalam kegiatan pelajaran kita hari ini? Tenang, Bu. Ya, apakah materinya sudah dipahami? Sudah. Alhamdulillah, Ibu berharap kalian tetap selalu berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di bahan ajar. Baik, demikian tadi pelajaran yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tes formatif yang ada link yang sudah Ibu bagikan di grup. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang gaya antar molekul. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengakhiri pelajaran kita, silahkan dipimpin dengan doa. Ibu minta Agusti Rahmat. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah. Sekian tadi pelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.